Perbanyaklah sholawat, katanya. Perbanyak baca sholawat. Sholawat yang dibaca adalah sholawat munjiat. Karena kalau banyak baca sholawat, maka amalannya diterima. Katanya, perbanyak sholawat munjiat. Karena sholawat munjiat sangat mujarab menggapai hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba, teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada orang hidupnya penuh dengan masalah, coba lihat. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungannya sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau banyak dilanggar, lebih banyak masalah, insya Allah. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat Jibril 4444 kali dan sholawat munjiat 1000 kali. Assalamualaikum Kak Vina, saya Arya. Saya mau cerita pengalaman saya baca sholawat Jibril yang 4444 kali. Waktu itu saya termotivasi dengan Kak DN Resutari. Saat itu saya lagi dipecat dari pekerjaan. Saya bingung mau kerja apa dan mau kerja di mana. Dan saat itulah saya memulai mengamalkan sholawat Jibril yang 4444 kali setiap hari dengan niat lillahi ta'ala. Dan saya berdoa kepada Allah supaya saya itu dapat pekerjaan baru. Saya mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, tapi tidak ada yang diterima. Terus sampai saya itu melamar pekerjaan ke luar kota. Saya melamar di 3 kota, tidak diterima juga, Kak. Saya itu sampai capek sendiri. Terus saya berusaha untuk mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali. Awalnya saya membaca sholawat munjiat itu 500 kali setiap malam, Kak. Terus saya usahakan saya tambahin menjadi membaca sholawat munjiat 1000 kali setelah sholat tahajud. Saya bangun setengah 12 malam, terus saya sholat taubat, sholat hajat, dan saya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya geber sholawat munjiat, karena dengan jalur langit itulah mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan. Dan saya hanya berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan saya yakin pasti dapat kerjaan, karena saya setiap hari, setiap selepas sholat subuh saya membaca sholawat Jibril yang 4444 kali. Itu sekitar kurang lebih 1 jam waktunya. Dan saya kalau malam setelah sholat tahajud geber sholawat munjiat 1000 kali. Itulah ikhtiar langit yang saya lakukan. Saya berusaha gempur jalur langit setiap hari karena saya dipecat dari pekerjaan. Nah, tiba-tiba Nah, ternyata alhamdulillah hajat saya Allah kabulkan. Tiba-tiba ada nomor yang tidak terkenal nelpon saya nawarin pekerjaan dan agak maksa gitu untuk ketemuan interview, padahal saya nggak pernah melamar di pekerjaan tersebut, Kak. Jadi dengan agak terpaksa saya datang interview dan saya dijelaskan kerjaannya kayak gini. Alhamdulillah saya diterima, dan pekerjaan saya yang saya dapatkan lebih baik dari pekerjaan saya yang dulu, baik dari segi gaji maupun dari segi pekerjaannya. Dan alhamdulillah banget, dulu goalku itu dapat passive income 50 juta per bulan supaya saya bisa sedekah subuh 1 juta per hari.
Mungkin waktu dulu tuh kayaknya tuh nggak mungkin ya sedekah sedekah 1 juta setiap subuh, karena sedekah 10.000 aja kita tuh berat, bukan susah tapi berat. Tapi alhamdulillah karena goalku tuh dapat passive income 50 juta per hari, karena supaya saya tuh bisa sedekah subuh 1 juta per hari. Alhamdulillah saat ini sudah dapat passive income 50 juta dan alhamdulillah bisa tercapai, saya bisa sedekah subuh 1 juta per hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kafina. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kita amalkan sholawat dengan istiqomah. Meskipun hajat kita sudah terkabul, tapi kita tetap harus istiqomah ya. Sebab kalau kita ingin dapatkan apa yang kita harapkan, ya kita harus deketin Allah. Perjalanan saya Riyadhah itu enggak sebentar teman-teman. Saya lumayan lama mengamalkan sholat Jibril 4.444 kali dan sholawat munjat 1.000 kali untuk mendapatkan passive income 50 juta dan sedekah subuh 1 juta per hari, dan itu terwujud. Saya gempur jalur langit itu lumayan lama teman-teman, nggak sebentar. Jadi buat teman-teman yang hajatnya belum terkabul, jangan mengharapkan hajat terkabul dulu, tapi ayo kita mengharapkan ampunan Allah terlebih dahulu. Kita banyak dosa teman-teman. Cukup segitu saja karena cerita saya. Semoga cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman yang lagi butuh pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arya atas testimoni yang diberikan kepada kita semua. Semoga testimoni Kak Arya ini bisa menginspirasi kita semua. Subhanallah ya teman-teman, Kak Arya ini beliau dulunya tuh dipecat dari pekerjaannya, dan namanya kita nggak tahu ya napasnya kita ya teman-teman. Subhanallah, Kak Arya tuh sampai bingung mau kerja apa dan kerja di mana, sampai melamar ke sana ke sini, sampai melamar di luar kota, bahkan sampai di 3 kota ya teman-teman. Kak Arya berusaha untuk mengamalkan sholawat Jibril yang 4.444 kali karena beliau termotivasi dengan videonya Kak DN Resutari. Subhanallah, ternyata beliau nggak berhenti di situ, nggak melamar di sana sini kok nggak diterima juga. Ternyata beliau malah tambahin gempur jalur langit beliau itu. Dan Kak Arya itu setelah membaca sholawat Jibril 4.444 kali setelah sholat subuh, ternyata karena malamnya itu setelah sholat tahajud, beliau bangun kan setengah 12 malam ya, sholat taubat dulu, sholat hajat, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Kak Arya ini gempur jalur langit, yakni membaca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk, dan beliau membaca sholawat munjat 1000 kali. Terus sholat subuh, setelah sholat subuh beliau membaca sholawat Jibril 4.444 kali. Katanya waktunya itu hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Subhanallah, ternyata Allah kabulkan doa Kak Arya tersebut, yang mana ada nomor telepon yang gak dikenal oleh Kak Arya. Nelfon Kak Arya, beliau itu nawarin Kak Arya pekerjaan dan agak paksa gitu ya. Terus kemudian ketemuan untuk interview, padahal sebelumnya Kak Arya itu nggak kenal sama nomor tersebut, dan akhirnya Kak Arya tuh dengan terpaksa beliau pergi ke tempat interview tersebut untuk menjelaskan pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah Kak Arya diterima di pekerjaan tersebut, dan alhamdulillah ternyata Kak Arya itu dulu goalnya itu dapat passive income 50 juta karena ingin bersedekah subuh 1 juta. Subhanallah ya teman-teman, ternyata kejadian karena kata Kak Arya ini, beliau Riyadhah gempur jalur langit ini lumayan lama ya teman-teman. Ternyata kejadian beliau setiap hari bisa sedekah subuh ya teman-teman. Subhanallah, benar ya teman-teman, kalau sedekah subuh itu walaupun hanya 2.000, 5.000 atau ngasih makan kucingnya atau sedekah apa, pokoknya yang penting subuh itu. Subhanallah,
benar-benar ajaib ya teman-teman. Jangan pernah lelah untuk bersolawat, selalu ada nikmat di balik solawat. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal solawat munjiat, gak usah dihafal ya, biar gak tambah bingung. Lebih baik kita dengerin solawat munjiat itu dari HP atau dari video, atau kita baca teksnya aja gak apa-apa. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersolawat, karena solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Solawat merupakan salah satu zikir yang dibaca untuk kita mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada banyak sekali zikir yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, salah satunya solawat yang memiliki keutamaan yang menakjubkan, apalagi jika rutin dibaca setiap hari solawat ini, maka Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita ya teman-teman. Tak hanya itu saja, jika kita memperbanyak baca solawat, insya Allah Allah akan kabulin segala hajat kita ya teman-teman. Nah, tentu saja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Allah ya teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan testimoni dari Reza Gamer. Assalamualaikum Kak Vina. Alhamdulillah, pengalaman saya baru tadi malam mau bayar utang sama teman saya. Kata teman saya, gak usah, itu buat THR anak-anak kamu aja gitu katanya. Alhamdulillah utang lunas dan dapat THR berkat sholawat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Reza Gamer. Subhanallah ya teman-teman, sholawat Jibril memang sangat baik sekali untuk menarik rezeki ya teman-teman. Subhanallah, ini Kak Reza Gamer ini beliau mengamalkan sholawat Jibril, yang mana beliau awalnya itu pengen bayar utang sama temennya, ternyata sama temennya itu bilang gini, temennya Mas Reza itu bilang gini, gak usah bayar utang, itu buat THR anak kamu aja gitu katanya. Subhanallah, beliau menjawabkan sholawat Jibril, awalnya pengen bayar utang, ternyata dia malah lunas hutangnya, bahkan dapat THR katanya buat anak-anaknya itu. Subhanallah ya teman-teman, inilah keajaiban sholawat yang mana kita nggak tahu dari mana arah rezeki yang Allah kasih buat kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan sholawat dari Irnesa Fitria. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Kak, setelah sering membaca sholawat setelah sholat tahajud, luar biasa rezekinya lancar sekali. Begitu banyak kemudahan, hati lebih tenang, lebih lillah. Ibu saya juga sama, mulai sering sholawat Jibril. Kemarin pas mau bayar air PDAM, kata petugasnya, ibu nggak usah bayar yang bulan ini karena yang bulan ini udah lunas. Ibu saya bingung, siapa yang bayarin gitu. Yang tahu nomor pembuatan air cuman ibu. Itu mungkin salah satu keajaiban dari Allah yang diberi oleh Allah untuk ibu saya. Nggak ada yang nggak mungkin apabila Allah sudah berkehendak. Sampai saat ini ibu aku tuh masih bertanya-tanya siapa yang bayarin gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Irnesa Fitria. Subhanallah, Kak Irnesa Fitria ini dan juga ibunya, beliau mengamalkan sholawat setelah sholat tahajud. Memang benar ya teman-teman, kalau kita ngamalin sholawat pas sholat tahajud, di saat hening, di saat hati kita terfokus dengan Allah dan Rasulullah, disitulah yang namanya energi itu kembali kepada kita akan sangat luar biasa. Datangnya rezeki akan lancar pada kita ya teman-teman. Subhanallah. Dan ini pun terjadi terhadap Mbak Irnesa Fitria dan juga ibunya, yang mana beliau membaca sholawat setelah sholat tahajud. Ternyata sangat luar biasa, rezekinya tuh lancar sekali buat Kak Irnesa Fitria dan ibunya.
Sholawat setelah sholat tahajud itu bikin hati tenang dan dapat rezeki serta dapat keajaiban dari arah yang tak terduga. Kak Ernesa Fitria ini membaca sholawat Jibril dan ibunya pun juga membaca sholawat. Tahu-tahu pas ibunya mau bayar air PDAM, kata petugasnya itu nggak usah dibayar bu, karena bulan ini sudah lunas katanya. Ibunya tuh bingung, loh siapa yang bayarin, padahal yang tahu pembuatan air PDAM itu kan cuma ibunya. Ternyata itulah salah satu keajaiban Allah yang diberikan untuk ibunya Kak Ernesa Fitria itu ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Bahkan ibunya Kak Ernesa Fitria ini sampai saat ini, sampai detik ini pun katanya masih bertanya-tanya siapa yang bayarin. Itulah keajaiban sholawat setelah sholat tahajud ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni dari Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kak Vina, saya Muhammad Faiz. Saya semalam lihat videonya Kak Vina. Saya punya hutang 20 juta, sudah jatuh tempo bank, nagih terus, datang terus. Saya baru punya uang bulan depan Kak. Uang modal saya yang saya gunakan untuk bekerja sehari-hari cuma bisa buat muter dagang. Saya bingung mau pinjam kemana. Alhamdulillah saya nonton YouTube ini dan mengamalkannya. Alhamdulillah hari ini bapak saya nelpon mau dijualkan sawah buat bayar hutang dan juga buat tambahan modal. Padahal 3 hari kemarin saya cerita ke bapak, saya malah disuruh usaha sendiri dan malah bilang saya itu kualat karena nggak malu sama orang tua. Nah setelah 3 hari itu saya curhat sama bapak karena bapak saya ngomong kayak gitu. Dan saya nonton videonya Kak Vina ini, akhirnya saya membaca sholawat yang setelah sholat tahajud itu baca sholawat munjat 1000 kali. Memang capek mbak, pegel ngantuk iya, tapi saya berusaha mbak, karena saya dikejar-kejar hutang dan bank juga udah nagih karena sudah jatuh tempo. Akhirnya selama 3 malam itu setelah sholat tahajud saya membaca sholawat munjiat 1000 kali per malam kak, sekali duduk. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, dan karena saya akan selalu melafalkan sholawat ini tidak hanya di saat saya kesusahan, karena saya mendapatkan keajaiban yang mana 3 hari lalu saya ngomong ke bapak, katanya saya kualat sama orang tua, nggak manut karena saya disuruh usaha sendiri untuk bayar utang. Ternyata setelah saya membaca sholawat 1000 kali setelah sholat tahajud sekali duduk, ternyata bapak saya nelpon mau dijualkan sawah sama bapak saya. Alhamdulillah kak, itu saja kak testimoni dari saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang lagi bingung, yang lagi banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhammad Faiz. Subhanallah, Pak Muhammad Faiz, beliau punya hutang 20 juta di bank dan beliau sudah jatuh tempo. Bahkan banknya tuh sudah nagih terus karena beliau nggak punya uang. Beliau tuh punya uangnya tuh masih bulan depan. Subhanallah, berkat sholawat munjiat yang dibaca setelah sholat tahajud, Allah kasih jalan keluar. Benar ya teman-teman, setelah sholat tahajud kita banyak-banyak baca sholawat 1000 kali. Sholawat munjiat 1000 kali itu banyak ya teman-teman. Setelah sholat tahajud kita banyak-banyak baca sholawat, hasilnya dahsyat banget ya teman-teman. Saya tanya pada Pak Muhammad Faiz ini jam berapa beliau bangun untuk sholat tahajud. Ternyata beliau jam 11:30 tuh bangun, kemudian ambil wudhu sholat tahajud, dan sekitar jam 12-an beliau memulai sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk. Subhanallah, dalam 3 malam membaca sholawat munjiat 1000 kali setelah sholat tahajud, beliau mendapatkan keajaiban yang tak terduga. Subhanallah. Sholawat munjiat 1000 kali, hasilnya makjleb. Sholawat munjiat 1000 kali, dahsyat. Sholawat munjiat 1000 kali, banyak sekali khasiatnya. Sholawat munjiat 1000 kali, banyak sekali faedahnya. Sholawat munjiat 1000 kali sangat ampuh menggapai hajat. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga
Kisah keajaiban sholawat munjat 1000 kali itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.